Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam serta seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah pertemukan kita pada malam hari ini dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Islam tematik, di mana pada malam hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang siapakah pendusta agama. Di antara kita menganggap bahwa pendusta agama itu adalah orang yang tidak bersedekah. Kata Allah, padahal tidak. Ada orang yang bersedekah tapi dia tergolong pendusta agama. Sebagian kita beranggapan pendusta agama itu adalah orang yang tidak membayarkan zakatnya. Kata Allah, tidak. Bahkan orang yang telah membayarkan zakatnya bisa tergolong ke dalam orang-orang yang mendustakan agama. Di antara kita beranggapan bahwa mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak sholat. Tapi Allah juga mengatakan bahkan yang sholat sekalipun termasuk pendusta agama. Di antara kita menganggap bahwa orang yang tidak melakukan kebaikan adalah pendusta agama. Dan Allah memperjelas bahkan orang yang kerap kali melakukan banyak kebaikan tapi termasuk golongan pendusta agama. Yang akan kita kaji pada malam hari ini merujuk kepada surah di dalam Al-Quran yang insya Allah surah tersebut sudah sama-sama kita hafal. Surah yang dimaksud adalah surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Awal ayat ini dibuka oleh Allah dengan satu pertanyaan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah engkau siapa itu pendusta agama? Allah bertanya dalam ayat ini bukan untuk kita jawab, tapi Allah bertanya dalam ayat ini untuk memberitahu kepada kita
Sebagaimana kita kerap kali mengatakan kepada tetangga kita misalnya, kamu tahu tak semalam saya dapat rezeki? Itu bukan berarti nanya ke kita rezeki apa, enggak. Dia mau ngasih tahu. Cara ngasih taunya adalah dengan dibuka menggunakan pertanyaan. Kamu tahu tak tadi malam saya dapat rezeki? Kemudian ditanya, apa rezekinya? Tadi malam itu ada yang macam-macam lah misalnya. Nah, begitu juga dalam ayat ini. Allah bertanya pada permulaan ayat bukan ingin untuk kita jawab, melainkan Allah hendak memberitahu siapa sesungguhnya orang yang mendustakan agama. Yang pertama kata Allah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pendusta agama adalah mereka yang menghardik anak yatim. Ayat ini turun berkaitan dengan satu kejadian. Dahulu ada seorang tokoh bernama Abu Sufyan. Dia bukan orang yang pelit, bahkan sangat dermawan. Yang kalau kita biasanya sembelih hewan setahun sekali, hari raya kurban. Tapi Abu Sufyan itu menyembelih hewan hampir setiap minggu sekali. Seminggu sekali dia menyembelih seekor onta, yang kemudian dagingnya dibagi-bagi. Dibagi ke koleganya, dibagi ke kerabat dekatnya, dibagi ke keluarganya, dibagi kepada pendukungnya, dibagi kepada simpatisannya, dibagi kepada koalisinya, orang-orang terdekat. Sampai suatu ketika datanglah seorang yatim untuk ikut mengantri mengambil daging yang diberikan oleh Abu Sufyan. Tapi celakanya Abu Sufyan, dia tidak hanya mencemooh anak yatim itu, bukan hanya tidak memberikan daging itu kepada anak yatim, tetapi justru dia melakukan kekerasan secara fisik dengan cara mendorong dan mengusirnya, dan berharap tidak akan kembali lagi ke tempat itu. Karena peristiwa itulah surah Al-Ma'un ini turun. Dan kemudian ulama menggarisbawahi bahwa pendusta agama itu bukan orang yang pelit. Ya, orang pelit itu mendustakan agama. Tapi bahkan ada orang yang dermawan tapi mendustakan agama. Ada orang yang bersedekah tapi mendustakan agama. Siapa itu? Adalah orang yang bersedekah tapi salah dalam penyalurannya. Misal kita masak makanan, 4 rumah kanan sebelah kanan rumah, 4 samping kanan 4 rumah kita beri. Samping kiri 4 rumah enggak kita beri. Kenapa yang 4 rumah kanan sebelah kita beri? Karena dia orangnya baik, dekat dengan kita, sosialnya baik, kalau gotong royong sering ikut dan segala macam. Kenapa sebelah kiri enggak dikasih? Dia tak baik orangnya, Ustaz. Dia orangnya jahat. Itu termasuk pendusta agama. Ketika kita tebang pilih dalam memberikan sedekah yang kita keluarkan, atau dalam menyalurkan zakat yang ditunaikan. Misalnya saya panitia zakat di Masjid Baitus Salam. Misalnya ada 10 orang miskin yang berhak menerima di lingkungan Masjid Baitus Salam. Yang 8 saya beri, yang 2 tak saya beri. Kenapa? Saya tak suka dengan dia, maka tak saya beri. Saya tak sepakat dengan dia, dia selalu menentang pendapat saya. Dia tak sejalan dengan pikiran saya. Dia tidak mendukung apa program-program saya, maka saya tak beri kepada dia. Termasuk golongan pendusta agama. Karena ayat ini bukan mengkritik orang yang pelit, tapi mengkritik orang yang dermawan tapi salah sasaran dalam memberikan bantuan. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa pendusta agama itu? Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberi makan fakir miskin. Saya ulang, dan orang yang tidak mengajak
orang lain memberi makan orang miskin. Ayat ini Allah tidak mengatakan begini, dan orang yang tidak memberi makan orang miskin, bukan itu. Tapi Allah menggunakan kata dan orang yang tidak mengajak orang lain memberi makan orang miskin. Apa maksudnya? Tidak setiap kita dikaruniai kemampuan sehingga kita bisa untuk berbagi kepada orang miskin. Tapi dalam ayat ini Allah mengutuk secara keras, kalaulah kita tidak mampu memberi makan kepada orang miskin, setidaknya kita mengajak orang lain untuk memberi makan kepada orang miskin. Kalaulah kita tidak mampu mengajak, setidaknya jangan menghalangi orang untuk berbagi kepada orang yang miskin. Dalam makna yang lebih luas, misalnya ini kan di Masjid Baitus Salam dibagikan kupon untuk pembangunan misalnya. Kemudian saya tak ada duit untuk ikut menyumbang. Misal saya tak ada duit. Sebenarnya bukan tak ada duit, ada, tapi hanya pas untuk kebutuhan keluarga saja. Saya tak sanggup membantu secara keuangan karena belum ada kecukupan. Setidaknya kalau kita tidak mampu untuk membantu, minimal kita ikut serta dalam mengajak orang lain untuk membantu. Maka kita minta kupon ke pengurus masjid, saya bawalah satu gulung misalnya, atau untuk apa? Nanti teman-teman PT barangkali ada mau, nanti teman-teman kerja barangkali mau, nanti teman-teman ngopi barangkali mau. Setidaknya kalau kita tidak mau atau tidak bisa memberi makan dan tidak bisa membantu orang lain, ajak orang lain untuk membantu memberi makan kepada yang tidak mampu. Karena seburuk-buruknya di antara kita sudahlah tidak memberi, tidak berkontribusi untuk mengajak, apalagi sampai menghalangi. Dan menariknya jemaah, dalam ayat ini Allah sebut ta'amil miskin. Secara terjemahan, ta'amil miskin adalah makanannya orang miskin. Bukan kita artikan makanan untuk orang miskin, bukan. Tapi makanannya orang miskin. Apa maksud dalam potongan ayat ini? Ulama menjelaskan kepada kita bahwa Allah hendak menerangkan ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, ketika kita menyalurkan zakat kita, itu bukan uang kita yang kita beri kepada orang miskin, tapi uang orang miskin yang Allah titipkan kepada kita. Maka Allah sebut dengan kata-kata makanannya orang miskin, bukan makanan untuk orang miskin. Beda. Kalau saya katakan makanan untuk jamaah, maka bisa jadi makanan itu punya saya, yang saya berikan kepada jamaah. Tapi kalau saya menyebut makanannya jamaah, itu memang milik jamaah, hanya saja mungkin dititipkan kepada saya, atau saya menjadi panitia seksi konsumsi misalnya. Itu makanannya jamaah. Maka begitu dengan ayat ini. Ketika kita bersedekah, jangan menganggap bahwa itu uang kita untuk mereka. Bukan. Itu uang mereka yang Allah titipkan ke kita. Ketika kita memberi makan kepada mereka, jangan kita menganggap bahwa ini makanan kita yang mau kita berikan kepada mereka. Tidak. Itu makanan mereka yang Allah titipkan kepada kita. Itulah mengapa jamaah, sampai hari ini kalau kita merasa bahwa sedekah itu begitu sulit mau kita keluarkan, sedekah begitu sulit mau kita tunaikan, zakat itu begitu sulit untuk kita jalankan, barangkali anggapan kita yang keliru, bahwa kita masih menganggap itu uang kita yang kita beri ke orang lain, maka berkuranglah uang kita. Itu uang kita yang kita beli pakaian untuk orang lain, berkuranglah pendapatan kita.
Itu makanan kita yang kita beri kepada orang miskin, maka berkuranglah makanan kita. Padahal di dalam ayat tersebut bukan makanan untuk orang miskin, tapi makanannya orang miskin. Kalau ada yang beranggapan, loh, tapi kan ini gaji saya, Ustadz. Ini kan keringat saya. Ini bisnis saya. Bahkan hasil kerja juga kerjaan saya. Halal 100%. Kata Allah, oh iya. Tapi wa fi amwalihim, pada harta yang Allah berikan kepada kita 100% itu haqqul lisaili wal mahrum. Ada hak orang lain yang wajib untuk kita keluarkan. Sekali lagi, bukan harta kita, tapi harta orang miskin, harta orang yang lemah, harta orang yang tidak mampu yang Allah titipkan kepada kita. Maka dengan pemahaman ini juga, jangan kita sombong dengan sedekah. Karena itu bukan uang kita untuk mereka, tapi uang mereka yang Allah titipkan ke kita. Jangan kita sombong kalau kita memberi makan kepada mereka. Karena itu bukan makanan kita untuk mereka, tapi makanan mereka yang Allah titipkan melalui kita. Maka dosa yang teramat besar ketika Allah memberikan kepada kita rizki 100%, tapi tidak 0,5% pun kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu ada hak orang lain. Maka 100% gaji kita itu tidak 100% halal, tetapi setidaknya ada 2,5% yang haram kalau kita makan. Karena itu terdapat hak orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala yang tergolong ke dalam pendusta agama, fawailul lil musallin, maka celaka bagi musallin. Musallin itu bukan orang yang sekali 2 kali sholat. Orang yang setahun cuma 2 kali sholat. Kalau tak Idul Fitri, Idul Adha, itu bukan musallin. Itu yusallun, bahasa Arab. Tapi dalam ayat ini, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sering sholat. Tapi bahayanya ayat ini, kalau dipotong sampai di sini, maka akan muncul satu anggapan. Maka celaka bagi orang yang sering sholat. Alhamdulillah saya tak celaka. Kenapa? Tak sholat. Enggak begitu. Maka dilanjutkan ayatnya, celaka bagi orang-orang yang sering sholat. Siapa itu? Alladzina hum an sholatihim sahun, adalah orang-orang yang lalai dalam sholat. Salah satu makna lalai sudah kita kaji pada pertemuan yang lalu. Kata Imam Syaukani, 5 ciri-ciri orang yang lalai dalam sholat, yang meskipun dia sholat, dia termasuk pendusta agama dan celaka, bukan justru dapat pahala. Siapa itu? Yang pertama kata Imam Syaukani, kadang sholat, kadang tidak. Sebenarnya hari-hari dia rajin sholat, cuma kalau lagi sibuk kerja lupa juga sholatnya. Hari-hari dia sholat, tapi kalau lagi rewang, kalau lagi bantu tetangga, kalau lagi goro, lupa juga sholatnya. Sering dia sholat, tapi dalam satu kesempatan dia dengan sengaja melalaikan sholat. Yang kedua kata Imam Syaukani, orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang sholat tanpa didasari dengan ilmu. Asal sholat saja, wudunya gimana, rukunnya gimana. Yang ketiga adalah orang yang sholat tidak memperhatikan kekhusyuannya. Bahkan kadang-kadang baru mulai sholat, kita sudah memikirkan apa yang mau kita lakukan setelah sholat. Allahu Akbar. Malam ini minum bandrek. Minum bandrek apa makan ayam penyet ya? Allahu Akbar. Kayaknya nasi goreng mantap lah. Allah. Tapi malam ini bola tak ada, percuma makan di luar, bungkus aja. Allahu Akbar. Tapi kalau dibungkus nanti panjang cerita. Sehingga assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, akhirnya ngebandrek aja. Karena sepanjang sholat mikirin apa yang mau kita lakukan seusai sholat. Berikutnya kata Imam Syaukani, termasuk orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang tidak tumaknina dalam sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu termasuk orang yang lalai. Dan yang terakhir, orang yang lalai dalam sholat adalah orang yang dengan sengaja melaksanakan sholat di akhir waktu. Zuhur mepet asar, asar mepet maghrib, maghrib mepet isya, isya mepet subuh, subuh digabung sama duha. Itu termasuk orang yang lalai, meskipun tetap sholat.
Tapi kalau dengan sengaja dia mengakhirkan waktu salat, termasuk pendusta agama. Yang terakhir, alladzina hum yura'un. Yura'un itu adalah orang yang melakukan kebaikan, tapi motivasinya agar dilihat kebaikan itu oleh orang lain. Nah, ini biasanya kebaikannya nggak konsisten. Karena kalau dilihat oleh orang, dia baik betul. Begitu tidak dilihat oleh orang, dia tak melakukan kebaikan. Begitu diapresiasi orang, sedekahnya banyak. Kalau nggak diapresiasi, nggak sedekah sama sekali. Kalau dilihat orang, sholatnya seakan khusyuk. Kalau tak dilihat orang, bahkan sholat pun tidak dikerjakan. Ini adalah alladzina hum yura'un. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un. Dan orang yang melarang terhadap pemberian yang sedikit. Maksudnya apa? Pemberian yang sedikit itu satu pemberian yang kita tidak mungkin menolak kalau ada orang yang meminta. Contoh, tiba-tiba ada orang lewat depan rumah kita dan kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum, Pak, galon di rumah habis, mau pesen belum ada duit lagi, baru cair gaji nanti sore, boleh nggak saya minta minum 1 gelas? Itu pemberian yang sedikit. Maksudnya, kalaulah air yang 1 gelas itu tidak kita beri, apalagi pemberian yang besar lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dalam ayat yang terakhir ini adalah memberi itu tidak harus banyak, tetapi diawali dari hal-hal kecil dan remeh yang kita lakukan setiap hari. Mustahil kita bisa sholat puluhan rakaat sementara 2 rakaat saja tak pernah. Persis mustahil kita bisa sedekah dengan nominal yang banyak sementara dengan nominal yang kecil saja kita tidak pernah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab sesuai dengan tema atau di luar tema, boleh, silakan. Kurang lebih 5 menit. Sebenarnya Aisyahnya masih lama, tapi mohon izin kami harus mengejar sholat Isya'nya di Putri Hijau karena selepas Isya ada kajian di Masjid Babul Jannah di Putri Hijau. 5 menit, silakan. Ada tanya jawab? Kalau ada, alhamdulillah, silakan. Yang ayat di 5 terakhir, wa yamna'unal ma'un, itu lebih baik kita sedekah sekali besar tapi setahun atau 2 tahun, atau lebih baik kita kecil, misalkan 1.000, 2.000 tapi rutin setiap hari. Itu lebih baik mana? Lebih bagus mana Pak Ustaz? Dan juga itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, itu aja yang tanya. Ya. Ahabbul a'mal ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal apapun, bisa sedekah, bisa sholat, apapun. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terus menerus. Wa in qalla, meskipun sedikit. Maka semoga itu menjawab mana yang lebih baik. Kalau ditanya mana yang baik, ya sama-sama baik. Tapi pertanyaannya mana yang lebih baik? Sedekah banyak tapi setahun sekali, atau sedekah sedikit tapi setiap hari? Maka melalui dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sedikit tapi istiqomah. Dan itu jauh lebih baik. Iya. Makanya amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus dan berkesinambungan meskipun itu sedikit. Misalnya sholat. Sekali sholat malam langsung 12 rakaat sholat tahajudnya misalnya. Langsung 12 rakaat. Tapi habis itu seminggu nggak sholat lagi. Nanti bulan depan kalau udah akhir bulan baru sholat lagi. Kalau ada masalah baru nanti sholat malam lagi. Nah itu nggak ada fadilah yang utama. Dibanding mending kita 2 rakaat tapi tiap malam tak pernah kita tinggalkan. Iya, betul. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ditanya yang lebih baik lagi, banyak dan rutin. Nah itu jauh lebih baik lagi. Maksudnya jangan pula nanti gara-gara ini yang awalnya kita mau berinfak setiap sholat maghrib misalnya nak berinfak 10.000 di Masjid Baitus Salam. Gara-gara dengar pemaparan ini, kata Ustadz dikit nggak apa-apa 2.000 aja lah. Yang penting hari-hari, enggak begitu konsepnya. Jadi kalau bisa setiap hari yang penting istiqomah.
berapapun nominal yang bisa kita keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya nih, mungkin berkenaan dengan profesi ya. Apa hukumnya kita menerima bonus atau fee? Misalkan nih, saya sebagai driver membawa turis atau klien ke tempat penjualan toko tertentu. Nah, setelah itu kita pasti udah tahu, udah dikasih bonus, atau di tempat restoran atau apa. Apa hukumnya? Apa hukumnya Ustaz? Iya. Oleh-oleh. Ya. Baik. Wah, ini alhamdulillah. Rental ini ada bos rental juga kan. Nah, itu salah satunya kayak gitu juga Ustaz. Baik. Pertama begini. Kalau itu murni adalah fee untuk kita, yang seringkali fee itu sudah disepakati sejak awal. Misalnya nanti kalau ajak turis ke toko saya, nanti Bapak dapat 10% atau 20% dari total belanja. Berapa dia belanja? 20% untuk Bapak. Misalnya kalau dapatkan pelanggan untuk saya, maka saya kasih fee sekian. Itu halal. Halal, sangat halal. Dalam transaksional disebut simbiosis mutualism, saling menguntungkan. Kita menguntungkan untuk pemilik usaha karena kita mendatangkan konsumen. Pemilik usaha memberikan keuntungan kepada kita berupa fee yang sudah kita sepakati sebelumnya. Boleh, halal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau nggak mau nanti boleh diberi ke saya. Ya Allah. Halal. Silakan, ada lagi? Cukup? Bahkan itu halal kalau kita dapat fee 2 kali. Maksudnya fee 2 kali itu begini. Kita ajak dia ke restoran tertentu, kita dapat fee 10% misalnya. Kemudian karena enak, turis itu ngerasa, mantap kali ini, rekomendasi banget nih. Kemudian kita dikasih fee lagi sama turis itu, kita boleh terima. Iya, dikasih makan, oh mantap banget. Cukup ya jamaah, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi kita tutup majelis yang mulia ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.